Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfah Nurul Aulia dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 1910400819. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan resensi buku karya Ghalih Maulana LC yang berjudul Syarat Sah Sholat dalam Mazhab Syafi'i. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas buku. Yang kedua, saya akan membahas tentang biografi penulis. Biografi penulis. Nama lengkap penulis adalah Ghalih Maulana. Lahir di Majalengka pada tanggal 7 Oktober 1990. Saat ini, beliau aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fikih Indonesia. Tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan, Jakarta Selatan. Pendidikan penulis S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud, Kerajaan Arab Saudi, Cabang Jakarta. Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Mazhab, dan tengah menempuh pasca sarjana di Institusi Ilmu Al-Quran Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga, saya akan membahas tentang isi buku. Di dalam daftar isi terdapat bab-bab yang akan dibahas. Di sini terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab A, yaitu membahas tentang syarat sah sholat. Yang kedua, bab B, yaitu membahas tentang toharoh. Yang ketiga atau bab C, yaitu membahas tentang menutup aurat. Di bagian bab A membahas tentang syarat sah sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan rukun Islam dan tiang agama. Dalam ibadah sholat, kita harus memperhatikan syarat sahnya sholat. Karena jika salah satu syarat sholat tidak terpenuhi, maka sholat kita batal. Dan syarat sahnya sholat dalam mazhab Syafi'i, seperti yang disebutkan dalam kitab Matan Abi Suja, ada 5, yaitu badan suci dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, melaksanakan sholat di tempat suci, tahu masuknya waktu sholat, dan menghadap ke arah kiblat. Dan di dalam buku ini, penulis menerangkan atau merangkumnya menjadi 4, yaitu toharoh, meliputi sucinya badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, mengetahui waktu sholat. B. Toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah fuqaha, yang dimaksud dengan toharoh adalah menghilangkan hadas atau najis atau yang semakna dengan keduanya dengan cara yang serupa dengan keduanya. Maka dapat disimpulkan bahwa toharoh itu ada 2 jenis. Pertama, toharoh dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kedua, toharoh dari najis. Contoh toharoh dari hadas adalah berwudu. Contoh toharoh dari najis adalah istinja. Sedangkan contoh toharoh dari sesuatu yang semakna dengan keduanya dengan bentuk yang serupa adalah tayamum, wudu, atau mandi sunnah. Yang mana semua itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hadas atau najis secara hakiki, namun ritualnya tetap dinamakan toharoh. Dalam bab toharoh ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi atau terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang
Berdarah ketika sholat. Ketika kita sedang sholat, lalu tiba-tiba kita mimisan atau kita memukul nyamuk yang ternyata ada darahnya, bagaimana hukum sholat kita? Bukankah darah itu najis? Dalam mazhab Syafi'i, najis ada dua macam, darah dan selain darah. Sedangkan menurut Imam Nawawi, pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i bahwa standar untuk menentukan kadar darah itu banyak atau sedikit adalah kembali merujuk kepada adat atau kebiasaan orang pada umumnya. 3. Sholat dalam keadaan darurat najis. Apabila seseorang dalam keadaan di mana dia tidak bisa menghilangkan najis dari badannya, kemudian waktu sholat hampir habis, maka yang harus dilakukannya adalah sholat sebagaimana biasanya, sebagai bentuk penghormatan kepada waktu sholat. Jangan sampai terlewat waktu sholat tanpa menunaikan sholat. Kemudian, apabila najis yang menempel pada tubuhnya sudah berhasil dihilangkan, maka wajib mengulangi sholat tersebut meski waktunya sudah habis. Inilah yang disebut sebagai sholat qodho. 3. Pakaian yang suci. Pakaian yang suci termasuk ke dalam syarat sah sholat. Apabila seseorang sholat dengan menggunakan pakaian yang ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana bila tidak ada pakaian lagi selain pakaian yang ada najisnya, sementara dia tidak mampu untuk mencucinya karena suatu alasan? Dalam masalah ini, pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i adalah dia sholat tanpa mengenakan pakaian dan tidak ada kewajiban atasnya untuk mengulangi sholatnya ketika mendapat pakaian yang suci. 4. Tempat yang suci. Tempat yang digunakan untuk sholat harus dalam keadaan suci, bersih dari najis. Maka apabila seseorang sholat di tempat yang ada najisnya, sholatnya tidak sah. Terpaksa sholat di tempat najis. Ketika seseorang tertahan di dalam tempat yang banyak najis, tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya juga tertahan, maka sudah masuk dalam kategori darurat. Kerjakanlah semampunya. Namun, meskipun melaksanakan sholat di tempat najis, tetap harus berusaha menghindari najis tersebut ketika sholat sebisa mungkin. Dan apabila kemudian bisa keluar dari tempat tersebut, wajib bagi orang tersebut untuk mengulang sholatnya. 6. Melihat najis ketika usai sholat. Ketika seseorang selesai melaksanakan sholat, kemudian melihat ada najis di pakaiannya, dia tidak tahu apakah najis itu sudah ada selama sholat atau baru ada usai sholat. Bagaimana hukum sholat tersebut? Apakah sah? Imam Nawawi menyatakan bahwa wajib mengulang setiap sholat apabila yakin adanya najis ketika sholat tersebut. Apabila hanya sebatas ragu, maka tidak wajib mengulangnya, tetapi hanya dianjurkan. 7. Sholat di tempat maksiat. Apabila kita melaksanakan sholat di tempat tersebut, maka hukumnya adalah makruh. C. Menutup aurat. Aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutup dan terlarang untuk dilihat, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat, baik dalam keadaan keramaian ataupun ketika sendirian dalam kegelapan selain untuk kebutuhan. Mengenai batasan aurat ini bermacam-macam, tergantung keadaan. Antara aurat laki-laki dan aurat perempuan itu berbeda. Begitu juga aurat wanita berbeda-beda batasannya tergantung oleh siapa aurat tersebut dilihat. Seperti yang kita ketahui bahwa menutup aurat adalah syarat sah sholat. Nah, aurat untuk laki-laki menurut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan pusar dan lutut itu sendiri bukanlah aurat. Sedangkan
Aurat untuk perempuan yaitu seluruh badan, kecuali telapak tangan dan wajah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.